Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Murdaningsi selaku dosen untuk mata kuliah Manajemen Perpajakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan ujian tengah semester. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Tax Planning PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 sendiri merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang sering kita temui dalam transaksi sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan jasa, sewa, atau bunga. Oleh karena itu, memahami perencanaan pajak terkait PPh Pasal 23 sangat penting baik untuk wajib pajak individu maupun badan usaha agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan efisien. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa poin, di antaranya yaitu ada pengertian dari manajemen pajak, fungsi dari manajemen pajak, pengertian dari PPh Pasal 23, subjek dan objek pajaknya, serta strategi tax planning untuk mengoptimalkan pembayaran PPh Pasal 23. Saya berharap materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai pengelolaan pajak secara efektif. Demikian pengantar dari saya, mari kita mulai pembahasan pertama yaitu pengertian dari manajemen pajak. Manajemen pajak adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kewajiban pajak suatu individu atau perusahaan, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Fungsi dari manajemen pajak sendiri yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu tax planning. Tax planning bertujuan untuk merencanakan kewajiban pajak secara efisien dengan meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui pemanfaatan ketentuan pajak yang sah, seperti insentif pajak, pengurangan, atau pengecualian tertentu. Yang kedua ada tax administration atau tax compliance, yaitu usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, membayar, serta melaporkan pajak secara tepat waktu. Yang ketiga ada tax audit, yaitu strategi untuk menangani pemeriksaan pajak termasuk keberatan dan banding. Tujuan perencanaan pajak ada tiga. Yang pertama yaitu beban pajak terutang minimal. Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan insentif perpajakan yang sah, mengoptimalkan pengurangan yang diperbolehkan, memilih struktur usaha yang efisien pajaknya, dan mengidentifikasi peluang penghematan pajak. Tujuannya adalah agar pajak yang dibayar sesuai dengan kewajiban yang berlaku tanpa melebihi batas yang diatur. Yang kedua, laba setelah pajak maksimal. Perencanaan pajak juga bertujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan mengurangi beban pajak yang tidak perlu. Dengan pengelolaan pajak yang efisien, perusahaan dapat meningkatkan laba bersih dan lebih mengoptimalkan sumber daya untuk reinvestasi atau untuk pembangunan usaha tanpa melanggar peraturan pajak yang ada. Dan yang terakhir yaitu memenuhi kewajiban perpajakan. Selain mengoptimalkan pajak, perencanaan pajak memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini termasuk pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu untuk menghindari denda dan menjaga reputasi yang baik di mata otoritas perpajakan. Pengertian dari PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Subjek dan objek PPh Pasal 23. Untuk subjek pajak PPh Pasal 23 ada tiga. Yang pertama yaitu wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap umum, dan yang terakhir wajib pajak luar negeri. Untuk objek sendiri ada empat. Yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga atas pinjaman atau deposito, yang ketiga ada royalti,
Dan yang keempat, ada penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Untuk pemotong PPh pasal 23 ada 4. Yang pertama yaitu badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri dan penyelenggara kegiatan, yang ketiga ada bentuk usaha tetap atau BUT atau perwakilan perusahaan dalam negeri, dan yang terakhir ada orang pribadi sebagai WPDN yang ditunjuk DJP. Orang pribadi sebagai WPDN yang ditunjuk oleh DJP yaitu ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, dan orang pribadi yang menjalankan usaha dan yang menyelenggarakan pembukuan. Tarif PPh pasal 23 ada 3. Yang pertama yaitu tarif 15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya. Yang kedua, tarif 2% dari peredaran bruto atas sewa dan jasa lainnya, sesuai dengan PMK 141 tahun 2015. Dan yang terakhir, tarif sebesar 100% dari besaran PPh pasal 23 yang berlaku untuk badan yang tidak memiliki NPWP. Pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23. Untuk pembayaran sendiri, PPh pasal 23 dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan. Sedangkan untuk pelaporannya paling lambat dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan. Langkah-langkah tax planning PPh pasal 23 ada 4. Yang pertama yaitu mengoptimalkan pengurangan pajak dengan mengidentifikasi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan yang diterima. Yang kedua, memilih struktur usaha yang efisien, yaitu dengan menentukan struktur badan usaha yang memungkinkan untuk memperoleh tarif yang lebih rendah. Yang ketiga, pemanfaatan insentif pajak atau pengecualian, yaitu dengan menggunakan insentif yang tersedia untuk jenis penghasilan tertentu. Dan yang terakhir, pengelolaan waktu pembayaran yang tepat, yaitu mengatur pembayaran agar sesuai dengan kewajiban pajak secara tepat waktu. Tax planning PPh pasal 23. Yang pertama yaitu kondisi atau permasalahan khusus terkait PPh pasal 23. Ada kalanya saat melakukan kerjasama dan ketika tiba waktunya pemotongan PPh pasal 23, partner kerja menyatakan bahwa mereka enggan dibebani PPh pasal 23 karena satu dan lain hal. Kemudian menuntut agar bayaran yang diberikan adalah penuh tanpa adanya potongan PPh pasal 23. Nah, dari kondisi atau permasalahan khusus ini, apa solusi yang dapat kita berikan? Yaitu ada 2. Yang pertama, sebelum melakukan kerjasama, ada baiknya membuat kesepakatan awal mengenai tanggung jawab perpajakan atas transaksi yang akan dilakukan. Yang kedua, yaitu melakukan strategi gross up atas transaksi terutang PPh pasal 23. Tax planning yang kedua yaitu mengajukan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan PPh pasal 23. Jika perusahaan kita termasuk dalam kategori pengusaha tertentu yang memiliki peredaran bruto tertentu atau PPh UMKM sesuai dengan PP 23 tahun 2018 garis miring PP 55 tahun 2022 dengan memberikan surat keterangan PP 23 garis miring 55. Tax planning PPh pasal 23 yang ketiga yaitu analisis ekualisasi objek pajak PPh pasal 23 pada SPT tahunan dan SPT badan dengan SPT masa PPh pasal 23 badan. Ekualisasi objek PPh pasal 23 antara SPT masa dan SPT tahunan penting untuk memastikan pajak yang dibayar sesuai dengan jumlah yang terutang tanpa duplikasi atau kekurangan pembayaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ekualisasi itu yaitu yang pertama, pencatatan pemotongan pajak. Pemotongan PPh pasal 23 harus dicatat dengan benar agar kredit pajak di SPT tahunan sesuai dengan pemotongan yang dilaporkan pada SPT masa. Yang kedua, pengaruh pemotongan pajak pada SPT tahunan.
PPh Pasal 23 yang dipotong harus tercatat dengan benar sebagai kredit pajak di SPT tahunan. Kesalahan pencatatan dapat menyebabkan pembayaran pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah dari seharusnya. Dan yang ketiga, konsistensi laporan. Pemotongan yang tercatat di SPT masa harus sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Jika terdapat perbedaan, perlu dilakukan klarifikasi agar jumlah pajak yang dipotong di SPT masa dan kredit pajak di SPT tahunan sesuai. Studi kasus. PT Indokas Fransasia Sejahtera melakukan pembayaran atas jasa internet kepada Bisnet. Keduanya merupakan PKP. Nilai transaksi ini adalah sebesar 2.500.000 pada tanggal 20 Desember 2024. Namun demikian, Bisnet tidak mau penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 sehingga PT Indokas Fransasia Sejahtera melakukan gross up atas nilai jasa internet. Bagaimana cara perhitungan gross up? Bisa kita lihat pada tabel di sini. Perhitungan gross up yaitu dengan 100 dibagi 98 dikali 2.500.000 yaitu menghasilkan 2.551.020 rupiah. Lalu kita bisa mencari jasa PPh Pasal 23 atas jasa internet yaitu dengan mengalihkannya dengan tarif jasa sebesar 2%. 2.551.020 rupiah dikali 2% itu menghasilkan 51.020 rupiah. Nah, PT Indokas Fransasia Sejahtera akan melakukan jurnal sebagai berikut, yaitu beban jasa internet sebesar 2.551.020 rupiah di debit, PPN masukan sebesar 281.612 rupiah di debit, dan hutang PPh Pasal 23 sebesar 51.020 rupiah di kredit, dan kas atau bank di kredit sebesar 2.780.612 rupiah. Dari presentasi yang telah saya sampaikan, berikut kesimpulannya yaitu manajemen pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dengan cara merencanakan pengurangan pajak, memaksimalkan laba setelah pajak, dan memenuhi kewajiban perpajakan. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa dengan tarif yang bervariasi. Pemotongan pajak meliputi badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP. Dengan pelaporan paling lambat pada tanggal 20 dan pembayaran paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Strategi tax planning meliputi kesepakatan tanggung jawab pajak, strategi gross up, dan ekualisasi SPT untuk memastikan kepatuhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ini saya berharap informasi yang telah saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.